Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, akhirnya penantian sampean semuanya terkabul hari ini, Cak. Secara resmi, Yamaha Amerika meluncurkan generasi terbaru R9 dan juga R3. Nah, IWB nggak akan bahas yang R9 karena kita akan fokus pada R3. Mengingat ini adalah sebuah generasi nantinya akan lahir di Indonesia dengan nama R25 yang terbaru. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah semua terawan IWB terbukti dan akurasinya mencapai 90%. Hanya satu hal, Cak, yang mungkin agak janggal ya, agak kurang akurat ya. Karena IWB sebelumnya mengatakan bahwa untuk lampu senya tidak lagi nongol di bagian bawah fairingnya, tapi terintegrasi. Tapi ternyata, Cak, justru kita terkecoh mengingat sebelumnya IWB mencoba monitoring di area situ, nggak menemukan, makanya kita berasumsi bahwa lampu senya akan terintegrasi dengan DRL-nya, tapi ternyata, Cak, justru Yamaha memindahkan lampu senya di atas dan ini sangat mirip dengan ADV series Honda. Dan teman-teman, tentu IWB nggak akan banyak berceloteh, tapi biarkan kita langsung membedah seperti apa detail dari Yamaha New R3 yang nantinya akan diluncurkan di Indonesia dengan nama R25. Sama intip saja penjabaran IWB generasi terbaru R3 berikut ini, Cak. Saman pelototin, Kang Mas. Inilah yang membuat geger baru saja di Eropa, Cak. Jadi sebenarnya Kang Mas ya, IWB per hari ini sebenarnya IWB mendapatkan sebuah terawangan yang akurat banget. Cuman sayang sekali karena pagi ini sampai siang IWB sangat sibuk, IWB nggak bisa update dan ternyata, Cak, semua terawangan tersebut akurat. Di mana kita dapatkan informasi bahwa sebenarnya Yamaha Indonesia kita duga sudah melakukan mass production dan ternyata generasi tersebut juga sudah mulai didistribusikan. Artinya generasi yang sama intip di sini mulai sudah didistribusikan ke seluruh Eropa, termasuk juga mungkin yang pertama adalah Amerika. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai New R3 yang kita sebut sebagai New R25. Mungkin kita enaknya R25 aja lah ya, biar nggak bingung. Tapi yang jelas bentuknya memang bakal identik, Cak. Dan semuanya akurat, Kang Mas. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bentuk atau desain dari New R25 ini sesuai dengan terawan IWB akurasinya mencapai 90%. Karena semuanya akurat, Cak. Mulai dari lampunya yang menganut model single proji. Ini adalah sebuah identitas yang betul-betul menjadi pegangan dari Yamaha. Mulai dari R15 sampai dengan R7 ya. Dan juga sama sekarang tahu sendiri bagaimana R25 atau R3 juga menggunakan lampu yang sama. Jadi kita lihat menggunakan single proji yang di bagian lubang tengah sini dan DRL-nya adalah bertumpuk dua, Cak. Dan modelnya lurus. Kita lihat seperti ini ya. Jadi memang ada tumpuk dua dan DRL-nya itu memang menjadi salah satu kekuatan dari identitas untuk Yamaha R25 terbaru ini. Nah, Kang Mas, untuk bagian lampu sen ini yang IWB juga lumayan surprise karena gini, Cak. Sebelumnya IWB sudah bahas sama semuanya bahwa IWB nggak menemukan adanya lampu sen di bawah sini. Dan ternyata, Cak, kita nggak nyangka lampu sennya dipindah oleh Yamaha di bagian atas sini, Cak. Jadi ini adalah lampu yang ya modelnya jadi sama kayak ala-ala ADV Honda, Cak, ya, di mana lampu sennya nempel dekat setang dan kita lihat seperti itu, termasuk juga bentuk shape dari lampu sennya juga ya ini adalah good news karena tidak lagi menganut model bohlam biasa, tapi sudah menganut model LED yang sama yang digunakan oleh mereka pada MT25. Dan teman-teman, untuk bagian area sini betul-betul berubah total. Ya, Yamaha melakukan sentuhan pada cekungan di sini dan juga kalau kita lihat layer-layernya begitu tegas, Cak. Lihat di sini ada lips ya, seperti kayak lidah begitu keluar dan bentuk atau shape dari plastiknya itu berbeda. Jadi ini memberikan feel seperti sporty dan bertumpuk. Layer by layer itu bertumpuk-tumpuk dan ini bagus, keren buat WP. Nah, teman-teman untuk versi yang luar negeri tentu nggak ada dudukan plat nomor, tapi Indonesia nanti ada. Jadi itu pembedanya dan saat ini memang ada beberapa rumor mengatakan bahwa Yamaha sepertinya belum pasti ya semuanya akan menjejali atau dijejali maksudnya lampu sen dengan model di atas seperti ini. Bisa saja nanti disesuaikan tapi kalau dari kacamata pribadi IWB ya seperti inilah. R3 nanti seperti ini, nggak ada berubah posisinya untuk lampu sen tetap seperti ini. Jadi seperti itu Kang Mas ya. Nah, untuk bagian belakang, Cak, bisa dipastikan akurat juga IWB ada bolongan di bagian area casing belakang dan casing ini juga memiliki kemiripan ya yang cukup kental dengan R15 termasuk stop lampnya. Nah, teman-teman semuanya, ini kalau kita lihat dari samping, jadi fix dengan model bentuk gambar ini, coba kita intip ya. Wow, ini berbeda total sih, Cak. Betul-betul nggak ada yang
sama dibandingkan dengan old gen, kecuali bagian pelek dan juga sasis, termasuk juga bagian knalpotnya. Tapi yang pasti Cak, kalau kita lihat ya di bagian area sini pun berubah, lebih padat ya. Jadi nggak mendongak. Kalau dulu kan mendongak Cak, ini nggak, ini cakep. Dan bentuknya lancip ya, shape-nya lancip, lihat nih seperti ini. R25 terbaru ini atau R3. Dan kita lihat bagaimana Yamaha mencoba untuk meracik di bagian bawah sini. Dan untuk bagian pengereman sama Cak, menggunakan model floating disc. Dan kemudian kalau kita lihat di sini berubah total Cak. Berubah di bagian area samping sini, lihat nih, bodi-bodinya berubah, ada bolongan, ya pengaturan dari aero. Dan kalau kita lihat di sini Cak, sepertinya engine yang sama Kang Mas. Jadi kalau sampean atau ada beberapa rumor mengatakan ini akan menggunakan atau new R25, R3 menggunakan new CP2, itu kayaknya nggak terbukti ya kalau kita lihat dari crankcase dari engine-nya yang R3 ini. Karena kalau kita lihat ini agak mirip ya dibandingkan dengan sebelumnya, tanpa tertera namanya CP2, ini hanya tulisan Yamaha, artinya memang masih sama 2 silinder yang biasa modelnya. Dan di sini lihat nih, ada kayak semacam tempelan winglet begitu Cak, tapi tipis ya. Dan kalau kita perhatikan di sini berubah total. Lihat nih, bagian area sini lebih terbuka. Kalau dulu masih banyak plastik ya, kalau sekarang agak terbuka. Dan Yamaha mengekspos bagian dalamnya sini, lalu sasisnya juga identik Cak. Kalau nggak salah ya, sekilas ya, model masih tubular dengan model footstepnya juga identik. Nah, knalpotnya juga sama Kang Mas ya, knalpot nggak berubah. Nah, dari sini IWB cukup yakin kenapa engine-nya sama, karena knalpotnya tidak berubah. Artinya sepertinya Yamaha hanya melakukan ya tune-up mungkin ya, tune up supaya lebih ramah lingkungan, emisi gas buangnya lebih bagus mungkin ya. Kemudian di bagian belakangnya berubah total. Belakangnya untuk bagian lampunya shape-nya kayak R15. Sekali lagi kayak R15. Lalu di bagian RS-nya juga berubah. Nah, ini untuk gambar yang agak miring ke depan. Wow, ini memang garang banget Cak. Cakep sih menurut WB ya dibandingkan sebelumnya. Ini baru niat nih Kang Mas nih desainernya. Nah, untuk bagian depan sini, saya akan melihat bagaimana moncongnya yang lancip sekali, ya. Dan IWB suka banget dengan model DRL-nya yang memiliki identitas tumpuk dua, shape-nya. Dan teman-teman di sini kalau kita lihat kayak ada bolongan ya, Kang Mas ya. Lihat di sini ada bukan bolongan sih, kayak ada tumpukan. Dan feel-nya jadi lebih garang racing banget lah gitu ya. Pelek-peleknya sama sekali lagi dan suspensinya kayaknya sama, masih model yang lama, model yang sama maksudnya ya dengan upside down. Dan kalau kita lihat di bagian area sini juga sama ya, 2 silinder pastinya. Dan ini lihat nih, nah bagian area gambar-gambarnya detail seperti ini. Dan ini yang lebih suka bagian belakangnya. Nah ini dia Cak, jadi untuk split seatnya sudah ada kunci di sini, jadi lebih keren ya. Karena kalau yang dulu itu di bagian sebelah kiri sana sih, tapi ada penguncinya di area sini. Sementara untuk yang generasi terbaru ini enggak. Jadi Yamaha sudah memindah posisi dari kunci pembukanya di area sini. Jadi di bagian ya normalnya seperti ini sih. Moge-moge juga rata-rata di situ, walaupun Ninja sih enggak ya. Ninja tetap di bawah, tapi untuk yang Yamaha, untuk yang R series-nya rata-rata di bagian area sini. Dan ternyata Yamaha melakukannya, Cak. Jadi bentuknya seperti ini, Cak. Ini adalah gambar yang paling jelas dari dekat dan sampai bisa intip bagaimana, lihat tuh, ya kan? Jadi crankcase engine-nya ada tertulis Yamaha, tidak ada tulisan CP2, artinya fix ini bukanlah mesin yang disebut sebagai CP2 ya. Jadi teman-teman, ada beberapa rumor mengatakan demikian, tapi enggak. Dari kacamata IWB, fix memang enggak CP2, kemarin sudah IWB share ke sampean. Dan untuk engine ini sudah dibekali dengan ASC ya, Assist and Sleeper Clutch ini yang lama pun sudah ada Cak. Jadi kita sebut ini bukanlah special feature karena memang sudah ada sebelumnya. Dan teman-teman, IWB sangat suka dengan desain yang area sini. Jadi Yamaha meracik lubang-lubang yang seolah-olah memberikan feel sporty, walaupun fungsinya ini adalah untuk melepas panas, Cak. Ini adalah untuk membantu cooling system dari mesinnya. Dan lihat nih, Cak, bagaimana bentuk atau layer yang diracik oleh Yamaha. Ini warnanya hitam di area sini, jadi bertumpuk seolah-olah demikian. Dan sasisnya juga masih sasis yang sama, sekali lagi. Dan shockbreaker-nya pun sama, Cak. Jadi kalau kita lihat sekilas seperti ini, shockbreaker-nya adalah shockbreaker yang belum model monocross. Jadi dia nancep dari area monoshocknya ini, dari area pangkal sini ke bagian swing arm-nya tanpa ada link cushion. Jadi nggak ada link cushion-nya, jadi lebih natural dengan bentuk yang seperti ini. Walaupun bantingannya pastinya tidak akan selembut model yang ada unit track kan Kawasaki, Cak. Monocross maksudnya, Cak ya. Dan swing arm-nya masih sama, Cak, nggak berubah. Ini sekilas gambar dari dekat, kita intip lainnya. Nah teman-teman, ini yang paling menarik juga bagi IWB adalah
gear position ada di sini, Cak, ya pasti ya. Jadi ada gearnya, ada quick shifternya. Jadi kalau untuk yang versi R3 di Eropa, di Amerika, ternyata sudah ada quick shifter. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia nanti untuk R25 juga ada? Mending kita tunggu. Dan teman-teman, untuk speedometer memang sekilas agak mirip, tapi sebenarnya berbeda ya. Jadi informasi kita dapatkan memang dia masih monokrom, belum model full color, tapi ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini juga sudah dibekali dengan Y-Connect ya. Jadi ada app di sini, Cak, baterai kalau terkoneksi, dan ini ada jam. Dan untuk engine-nya ya, ternyata redline-nya di angka 12.000 RPM. Sekali lagi, this is the same engine, I think ya bahasanya, Cak. Jadi memang sepertinya mesin yang sama. Dan di sini ada temperatur dari engine-nya, termasuk juga di sini ada bar indikator bensin. Cukup lengkap ya, ada informasi yang lengkap lah ya mengenai temperatur dan sebagainya. Dan informasi di sini ada oil change juga, ada trip meter. Nah, untuk yang kilometer per liternya juga ada. Jadi MID-nya ternyata juga dibekali oleh Yamaha, bentuk atau shape dari speedometernya seperti ini, Cak. Ya, jadi update meter design dan new Y-Connect features. Itu, Cak. Tidak hanya itu, Kang Mas. Yamaha juga menjejali, aduh, saya mau sampai belepotan, saya ingin cepet-cepetnya, Cak. USB charging, Cak. Jadi sambil bisa ngecas dengan R25 terbaru ini, dan bentuknya adalah USB. Sekali lagi, ini posisinya ada di bagian depan sebelah kiri, jadi tinggal buka aja. Ini adalah salah satu fitur yang menurut IWP cukup keren ya. Untuk motor fairing ternyata Yamaha masih memikirkan fungsi. Artinya memang motor ini nggak pure sport banget sih dari kacamata IWP, karena sampai dibekali dengan model USB charging fiturnya. Jadi untuk touring pastinya akan bantu sih, Cak ya. Dan ternyata ini, Cak, posisi dari, lihat nih. Kalau kita lihat di sini adalah USB charger, dan di sini adalah dudukan untuk lampu sen. Jadi memang berdekatan sekali posisinya antara USB charger dengan lampu sen. Jadi seperti itu. Di sini ada tombol-tombol selectnya, select, dan juga ya menu-menu lah, Cak, untuk mencet-mencet dari area sini. Yes, ini adalah informasi dari belakang, di mana Yamaha memberikan konfirmasi ini adalah improve ergonomic. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya ada improve atau perbaikan dari sisi posisi ridingnya, Cak, informasinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, lihat nih bagian segitiganya ya, masih mirip ya dengan sebelumnya. Ada bolong-bolong ciri khas dari R series, keren ya. BBC katakan ini keren sih. Dan untuk bagian kuncinya itu agak ya miring ke kanan ya, nggak di tengah. Jadi ciri khas R series banget. Terus bagian tombol-tombolnya, kalau kita lihat di sini, lihat nih. Jadi untuk engine on atau starter itu model geser kayak MT series ya, kalau kita lihat model geser ke bawah. Dan lain-lainnya adalah seperti ini ya, nggak banyak yang berbeda. Dan posisi dari stangnya ternyata dia under yoke, Cak. Jadi di bawah yoke, tapi dia ada kayak shape ke atas sehingga harusnya nggak bungkuk banget. Tapi memang ini bukan motor yang benar-benar rileks sih dari kacamata kita. Memang begitu ya kira-kira, karena yoke-nya tekukannya agak tipis sih, jadi agak lurus dengan triple clamp-nya. Jadi memang seharusnya memang menunduk ini motor. Dan di sini pencet-pencetnya mirip banget dengan MT series. Klaksonnya pun dia model bulat. Jadi high beam low beam di sini semuanya normal, nggak ada yang berbeda. Dan untuk bagian area tangki berbeda, Cak. Jadi tangki dikonfirmasi beda dibandingkan dengan sebelumnya. Itu yang kita dapatkan. Dan untuk bagian tutup bensinnya ya seperti tutupnya ya normal lah, Cak, tutup bensinnya sekarang kan modelnya seperti ini. Nah, ini adalah yang versi racingnya, versi yang oprek-oprekannya, Cak. Jadi kita lihat di sini dicopot fendernya, dan ini aja udah ganteng bener ya, Cak ya. WP paling suka sih bagian area muka sih. Area mukanya itu benar-benar garang, berubah total. Jadi kalau kita lihat memang shape-nya dari swing arm-nya masih mirip dengan sebelumnya. Kemudian knalpotnya juga sama, peleknya sama, semuanya cocok dengan terawan IWP, footstep-nya juga sama. Dan engine-nya pun diduga sama ya, hanya mungkin sentuhan ada tune up sedikit yang bertujuan untuk mengejar emisi gas buang kayaknya, Cak. Powernya belum terindus, Cak, berapa. Dan belakangnya seperti ini, lihat nih, pengunci untuk joknya, pelepasnya juga dari sini kuncinya, Cak. Dan ini ada bolongan ya, jadi dia bolong modelnya. Kalau kita lihat seperti ini, lihat bentuk-bentuknya ya kan. Shape-nya seperti itu, Cak. Nah, ini dia, Cak, bentuk dari motor kalau dipretelin, Kang Mas. Jadi memang teman-teman harus memperhatikan secara detail. Ini motor ya berubah total sih desainnya. Kalau looks-nya memang berubah total, tapi kita belum tahu apa yang berubah dari engine-nya, tapi diduga masih sama aja, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran buat sama semuanya yang generasi terbaru, Cak, ya, generasi terbaru. Dan ini adalah yang generasi lama. Saya bisa intip ya.
bagaimana perbedaannya yang baru ya, yang lama, yang baru, yang lama. Nah, ya kan bisa lihat bagaimana berubahnya bentuk muka dari R25 yang baru dan yang lama ya. Yang lama kan agak mendongak nih posisinya juga. Nah, yang baru itu dia sudah lebih sporty, lebih lancip. Tuh seperti ini ya. Jadi area sini teman-teman berubah total, bagian area depan sini. Lihat mukanya ya, nggak tersisa sama sekali. Dan area sini juga penuh padat gitu ya. Kalau sebelumnya kan kayak kopong gitu Cak di sini tuh kan. Nah, ya kan. Lalu di bagian area sini suspensi masih sama ya, kayaknya ya. Fendernya juga kok sekilas sama ya kayaknya ya Cak ya. Karena memang gambarnya nggak jelas, tapi sekilas sih sama. Peleknya sama, pengereman sama, fairingnya berubah total, lampu sen juga berubah total. Nah, area sini juga samping berubah total, lihat nih. Ini kan agak bolong nih. Yang lama kan tuh berbeda di sini ya. Dan bagian area sini yang paling kentara. Dia lebih menekuk-menekuk sih dari kacamata IWB. Jadi memberikan feel R series banget. Kalau sebelumnya kan ya rada culun lah ya sebelumnya tuh. Standar banget ya. Nah seperti ini. Fendernya sama Cak. Fender yang belakang ya. Nah teman-teman semuanya. Untuk warna ternyata emang menawarkan juga ada warna putih. R3 tulisannya. Dan ini lebih ramai banget ya kalau kita perhatikan. Lihat nih. Ada R3. Warnanya juga gradasi. Ada ungu. Gokil juga nih warnanya Kang Mas ya. Lihat nih. Dari moncongnya, lalu di bagian fendernya putih. Oh fendernya depan ternyata fix memang sama Cak, nggak berubah. Lihat bagian color-colornya, tangkinya, bagian fairing samping, bagian belakang. Ini cakep nih bagian belakang, lebih keren ya. Ini warna pertama yang ditawarkan oleh Yamaha. Kita intip yang warna kedua, warna hitam, all black. Ada beberapa sentuhan grey di bagian area sini Cak. Nah kalau tadi rame ini lebih garang, elegan. Jadi shape-nya lihat seperti ini, New R25 terbaru. Ya, berubah total. Sayang sekali sih WB agak sayangkan di bagian knalpot ya. Sebenarnya kalau knalpotnya bisa mirip muffler, nggak yang sama seperti ini. Jadi feel-nya itu benar-benar all new gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya agak ya nggak banyak berubah ya. Karena kita lihat swing arm-nya sama, peleknya sama, knalpotnya sama. Jadi ya nggak totalitas saja, tapi ini sudah jauh lebih keren dibandingkan dengan revisi mereka di generasi kedua. Ini generasi ketiga itu cakep, berarti WB cakep ya. Nah ini adalah warna yang biru yang sudah WB share tadi, warna yang memang sepertinya bakal lebih common ya bagi Yamaha karena ini adalah warna biru dengan tulisan RT. Lihat nih bagian ujungnya Cak, lihat moncong-moncongnya, wow, isi sangar ya WB sih ya. Nah kita lihat seperti ini bentuk-bentuknya. Jadi ini adalah generasi terbaru R3 yang sudah diluncurkan oleh Yamaha Amerika baru saja Cak. Karena sama intip saja selanjutnya di sini. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps, my city, she never weeps, my city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, 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 give it up. Nah Kang Mas, jadi itu Cak informasi sekilas tentang New R3 yang sudah diluncurkan baru saja hari ini beberapa jam yang lalu. Makanya WB update buat semuanya langsung dari kampung halaman. Nah teman-teman, kalau sampai bertanya tentang mesin dan lain sebagainya, memang kita bisa pastikan bahwa engine-nya nggak banyak berubah. Tapi IWB ingin memberikan gambaran kesamaan semuanya bahwa sebenarnya Cak IWB sudah mencium adanya pergerakan dari Yamaha Indonesia. Jadi teman-teman jangan salah ya Cak. Jadi motor yang sampai intip tadi itu adalah produksi Indonesia, itu adalah racikan anak bangsa Indonesia. Jadi kalau kita membedah engine-nya itu racikan dari Pulau Gadung, Cak. Kalau nggak salah demikian. Makanya teman-teman semuanya Yamaha Indonesia dipercaya Yamaha Global untuk meracik R series ya, khususnya untuk R3 dan lain sebagainya, termasuk Maxi ya pastinya, Cak. Dan teman-teman, pergerakan dari Yamaha Indonesia itu sudah terjadi dari kemarin-kemarin. IWB sebenarnya mau update dari kemarin, Cak. Cuman karena IWB pulang kampung, IWB nggak bisa update kesibukan. Dan ternyata lebih cepat dari informasi Eropa, yang dimana Eropa akhirnya sudah meluncurkan generasi yang terbaru R3 yang sama intip barusan tadi ya. Dan teman-teman,
pasti adalah begini, Cak. Untuk produksi massal sepertinya diduga sudah berjalan. Itu intinya. R3 itu buatan Indonesia dan secara paralel Yamaha Indonesia kita duga terawangannya juga memproduksi R3. Jadi artinya Cak, saya tunggu saja hanya beberapa ya mungkin nggak lama ya Cak ya karena kalau kita lihat untuk distribusi atau pengapalan bahasanya ya, pengapalan dari Indonesia ke Eropa itu sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan itulah kenapa saya bisa intip ternyata Amerika pun sudah meluncurkan generasi R3 tersebut. Jadi teman-teman semuanya, yang jelas itulah R3 yang nantinya akan diluncurkan Yamaha Indonesia di Indonesia dengan label R25 terbaru. Sekarang sampai komen di bawah, Cak. Bagaimana kira-kira menurut sampai semuanya dengan generasi terbaru tersebut? Generasi yang berubah total, walaupun dari rangkanya, dari swing armnya, dari peleknya, knalpotnya sama dan diduga juga engine-nya sama. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video semuanya like, share, dan subscribe Ojo Lerica. Sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat